Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami mengenai tentang use case dan skenario web hero dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kade Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan use case diagram yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Jadi di sini ada dua aktor yaitu user dan admin, di mana user dapat melakukan penyewaan kamar atau wisma, penyewaan ruang, pemesanan trip Bromo, penyewaan lapangan, lalu mengedit info akun, landing page, dan melihat keluhan voucher serta memberi keluhan. Dan di sini user juga terhubung dengan login. Lalu selanjutnya, user juga bisa melakukan penyewaan kamar atau wisma, lalu bisa memilih juga wisma atau kamar yang sudah ada, dan setelah itu mengisi form check-out wisma. Dan itu pada bagian form check-out wisma itu action dengan menginput voucher. Di situ ada beberapa macam form check-out. Itu dibedain karena memang di dalam isi form check-out-nya itu berbeda-beda. Ada yang from check out wisma, from check out ruang, from check out trip Bromo, dan check out lapangan. Lalu untuk aktor admin, itu admin dapat melakukan manajemen voucher, manajemen ruang kelas, manajemen wisma, manajemen kamar, manajemen keluhan, manajemen fasilitas publik, manajemen landing page, manajemen buku tamu, serta mengedit info akun. Dan tidak lupa juga admin dihubungkan dengan login terlebih dahulu dan login extend dengan registrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada use case diagram yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan use case skenario dari Ero. Yang pertama ada login. Use case-nya login, aktornya adalah user. Lalu deskripsinya adalah untuk masuk ke dalam sistem. User harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk login, user harus memasukkan username dan password yang valid lalu menekan tombol login. Kondisinya adalah form login dimunculkan oleh sistem. Lalu pasca kondisinya adalah user diarahkan ke dashboard oleh sistem. Aliran utama, aksi dari aktornya adalah yang pertama, user memasukkan username dan password pada kolom yang ada, kemudian mengklik tombol login. Lalu tanggapan dari sistemnya adalah melakukan validasi username dan password dari user dengan mencocokkan data pada database. Jika data yang diberikan user valid, maka user akan diarahkan ke dashboard sistem. Lalu aliran alternatif yang pertama, eksepsi jika ada bagian form yang belum diisi, yaitu menampilkan form alert dengan pesan pernyataan peringatan kesalahan bahwa ada isian yang belum lengkap. Yang kedua, eksepsi kesalahan format password, menampilkan form alert pesan pernyataan peringatan kesalahan bahwa format password tidak sesuai kriteria. Yang ketiga, eksepsi kesalahan password atau akun tidak sesuai, menampilkan pesan pernyataan bahwa username atau password tidak sesuai atau invalid dan mengarahkan user untuk mengisi ulang form. Yang kedua, use case register, aktornya adalah user. Deskripsinya, proses pendaftaran akun pengguna untuk memberikan akses kepada pengguna baru ke aplikasi. Prakondisinya adalah user belum memiliki akun, lalu pasca kondisinya adalah user berhasil terdaftar dan dapat mengakses sistem dengan menggunakan akunnya. Aliran utama, tanggapan dari sistem yaitu sistem menampilkan form login, lalu aksi dari aktor, user mengklik tombol register. Lalu tanggapan dari sistem, user diarahkan ke halaman register dan sistem menampilkan form register yang berisi nama lengkap, email, password, gender, asal unit, dan nomor telepon. Lalu aksi dari aktor, user melengkapi isian form dan klik tombol daftar. Lalu tanggapan dari sistem yaitu sistem memverifikasi isian user. Lalu pendaftaran akun berhasil, data user ditambahkan ke database, user diarahkan kembali ke halaman login. Aliran alternatif yang pertama yaitu eksepsi jika ada bagian form yang belum diisi.
Itu menampilkan form alert dengan pesan peringatan kesalahan bahwa ada bidang isian yang belum lengkap. Yang kedua, eksepsi kesalahan format password menampilkan form alert pesan peringatan kesalahan bahwa format password tidak sesuai kriteria. Yang ketiga, eksepsi jika kesalahan email sudah digunakan di akun lain, yaitu menampilkan pesan pernyataan bahwa akun dengan email yang sama ditemukan dalam sistem atau sistem user harus ganti alamat email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada use case logout. Di sini aktornya user, lalu di sini tuh keluar dari sistem, user harus menekan icon profil di pojok kanan atas halaman dashboard dan kemudian menekan pilihan keluar. Lalu prakondisinya user telah login dan user berada di halaman dashboard. Lalu pasca kondisinya user diarahkan ke halaman login awal. Lalu aliran utama aksi dari aktor dan tanggapan dari sistem. Yang pertama, user mengklik icon profil di pojok kanan atas pada halaman dashboard. Lalu sistem menampilkan opsi menu profil saya dan logout. User menekan opsi logout dan sistem mengarahkan user ke halaman login. Lalu aliran alternatif pertama, user menekan opsi profil saya. User mengklik icon profil di pojok kanan di atas pada halaman dashboard. Lalu sistem menampilkan opsi menu profil saya dan logout. Lalu user menekan opsi profil saya. Lalu sistem mengarahkan user ke halaman profil. Lalu sistem menampilkan informasi detail user seperti email, nama, nomor HP, dan gender. Selanjutnya itu ada use case memilih Wisma. Di sini aktornya user. Lalu setelah deskripsinya, setelah user menekan menu sewa kamar dan Wisma, maka sistem akan menampilkan ketersediaan Wisma atau kamar yang bisa disewa. Prakondisinya, user telah login dan user klik menu sewa kamar atau Wisma. Pasca kondisinya, user memesan Wisma atau kamar. Lalu aliran utama aksi dari aktor tanggapan dari sistem. User memilih menu sewa kamar dan Wisma, lalu sistem menampilkan daftar Wisma yang disewakan lengkap dengan informasi fasilitas Wisma, harga sewa, ketersediaan Wisma. Lalu user mengklik check-in. Sistem menampilkan informasi tentang Wisma seperti fasilitas Wisma, ketersediaan kamar, harga, dan diskon apabila tersedia. Lalu user memilih Wisma atau kamar. Lalu aliran alternatif selanjutnya eksepsi ruangan belum tersedia. Sistem menampilkan daftar Wisma yang disewakan lengkap dengan informasi ketersediaan Wisma atau kamar, fasilitas ruangan, dan harga sewa. Lalu mengklik tombol sewa pada salah satu list ruangan dan sistem menampilkan pesan pernyataan ruangan belum tersedia atau belum disewakan. Lalu selanjutnya ada use case verifikasi pembayaran. Di sini aktornya user, deskripsinya setelah mengisi form pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran, sistem menampilkan informasi penyewaan. Lalu prakondisinya user telah login dan user telah mengirimkan bukti pembayaran dan klik submit pembayaran. Pasca kondisinya, sistem memberikan notifikasi status pembayaran dan aliran utama aksi dari aktor dan tanggapan dari sistem yaitu aliran utama dari tanggapan dari sistem ialah sistem menampilkan informasi penyewaan mulai dari nama fasilitas, waktu sewa, dan status pembayaran. Lalu sistem mengirimkan informasi pembayaran ke admin untuk divalidasi dan sistem memberikan pop-up notifikasi pembayaran telah divalidasi. Lalu aliran alternatif selanjutnya eksepsi validasi pembayaran ditolak. Sistem memberikan pop-up notifikasi validasi pembayaran ditolak oleh admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya 3.3.6 yaitu use case pemesanan Wisma dan atau kamar. Use case pemesanan Wisma atau kamar untuk aktornya sendiri sebagai user, deskripsi, user dapat melakukan pemesanan Wisma atau kamar pada menu. Pada menu ini, user dapat melihat informasi. Yang pertama, ketersediaan Wisma atau kamar, fasilitas Wisma, tipe Wisma, harga Wisma. Prakondisi, yang pertama, user telah login ke sistem. Yang kedua, user berada di halaman daftar Wisma atau kamar. Pasca kondisi, sistem mengambilkan informasi kamar atau Wisma yang dipesan. Aliran utama, aksi dari aktor. Yang pertama, user memilih menu sewa kamar dan Wisma. Dua, sistem akan menampilkan menu
Wisma seperti fasilitas Wisma, ketersediaan kamar, harga, dan diskon jika tersedia. 3. User klik menu tambah. Yang keempat, sistem akan menampilkan menu yang berisi durasi sewa, tanggal check-in dan check-out, harga, informasi check-in dan check-out, dan kode voucher jika memiliki. Yang kelima, user klik check-in sekarang. Aliran alternatif pertama jika ada bagian form yang belum diisi. Yang pertama, menampilkan form alternatif dengan pesanan penyataan peringatan kesalahan bahwa ada bidang isian yang belum lengkap. Aliran alternatif yang kedua, jika Wisma atau kamar yang dipesan penuh, satu menampilkan pesanan menyatakan bahwa Wisma atau kamar yang dipesan sudah tidak tersedia atau full booking. Alternatif yang ketiga, jika user membatalkan pemesanan. Yang pertama, user menekan tombol X, lalu sistem akan kembali ke halaman sebelumnya tanpa melanjutkan mengisi form pemesanan. Yang ketujuh, use case pemesanan trip promo. Untuk aktor sendiri sebagai user, deskripsi user dapat melakukan pemesanan trip promo melalui menu paket. Pada menu ini, user dapat melihat informasi paket Wisma, paket trip promo yang ditawarkan. Yang pertama, deskripsi paket yang ditawarkan, fasilitas yang disediakan, harga paket, kontak, alamat. Prakondisi user telah login. 2. User melihat menu paket wisata promo. Pasca kondisi user memesan paket promo. Aliran utama aksi dari aktor. Yang pertama, user memilih menu paket wisata promo. Yang kedua, sistem menampilkan halaman paket wisata promo berisi deskripsi fasilitas, harga, kontak, dan alamat. Use case mengisi form check-out lapangan. Aktor sebagai user deskripsi, user dapat melakukan penyewaan lapangan melalui form sewa. Pada form ini, user bisa memilih jenis lapangan, menentukan tanggal sewa, menentukan jam mulai dan jam selain sewa. Menggunakan kode voucher jika ada, melihat total harga secara otomatis berdasarkan jenis lapangan dan durasi, diarahkan ke halaman bukti pembayaran, informasi pemesanan, total harga, dan bukti pembayaran. Prakondisi, user login. 2. User melihat menu sewa lapangan. 3. User memilih lapangan. Pasca kondisi, user diarahkan menuju ke halaman pembayaran. Aliran utama, aksi dari aktor. User melihat menu sewa lapangan. Sistem menampilkan pilihan lapangan mini. 3. User memilih lapangan. 4. User mengisi form. Sistem menampilkan form check out yang isinya tanggal sewa, jam mulai, jam selesai, dan kode voucher. 6. Sistem menghitung total harga berdasarkan lapangan dan durasi. 7. User menekan tombol check-in sekarang. Sistem menampilkan rekening tujuan serta informasi pemesanan lapangan terpilih, jam mulai, jam selesai, tanggal sewa, dan total harga. 9. User melakukan pembayaran. 10. User mengunggah bukti pembayaran dan submit pembayaran. Alternatif pertama, bukti pembayaran tidak diupload. 1. User menekan submit tanpa memilih file bukti pembayaran. Sistem menampilkan error. Silakan unggah bukti pembayaran terlebih dahulu. Alternatif yang kedua, kode voucher tidak valid. Yang pertama, user menginput kode voucher yang salah atau tidak valid. 2. Sistem menampilkan notifikasi kode voucher tidak valid dan harga tetap normal. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nah, yaitu use case pembuatan struk pembayaran. Yaitu use case struk pembayaran, sampel user, deskripsi, yaitu use case dapat melihat struk pembayaran setelah melakukan upload di pembayaran. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran yang berisi tabel daftar pembayaran, yaitu nama, fasilitas, waktu, sewa, status, total bayar, bukti pembayaran, dan tanggal bayar. Status awal akan muncul sebagai belum divalidasi sampai admin melakukan verifikasi. Setelah divalidasi, status berubah menjadi terverifikasi dan user dapat mencetak struk resmi. Rekomendasi, user sudah melakukan pemesanan fasilitas dan mengunggah bukti pembayaran.
Lanjut pasca kondisi sistem menampilkan struk bayaran dengan status belum divalidasi atau terverifikasi. Itu aliran utamanya aksi dari aktor. Yang pertama, user membuka menu bayaran. Tanggapan dari sistem yaitu sistem menampilkan tabel daftar pembayaran dengan kolom nama fasilitas, waktu sewa, status, total bayar, bukti pembayaran, dan tanggal pembayaran. Dan yang kedua, aksi dari aktor yaitu apabila user belum divalidasi, user menunggu status pembayaran hingga terverifikasi. Tanggapan dari sistem yaitu status pembayaran terverifikasi dan menyediakan tombol cetak struk. Dan yang ketiga, user menekan tombol cetak struk. Tanggapan dari sistem yaitu sistem menampilkan struk resmi pembayaran dalam bentuk PDF dan siap untuk diunduh. Aliran alternatif 1 yaitu pembayaran ditolak admin. Tanggapan dari sistem yaitu sistem mengubah status pembayaran menjadi ditolak dan menentukan alasan penolakan. Selanjutnya, use case memilih lapangan. Use case memilih lapangan, si aktornya yaitu user. Deskripsi, user menekan fitur sewa lapangan lalu memilih lapangan yang akan dipesan. Kondisi yang pertama, user telah login. Yang kedua, user memilih fitur sewa lapangan. Dan yang ketiga, user memilih salah satu lapangan, tenis atau soccer. Pasca kondisi, sistem menampilkan form pemesanan. Aliran utamanya yaitu dari aksi dari aktor. Tanggapan dari sistem menampilkan acara yang pernah dilaksanakan di lapangan tenis dan soccer. Aksi dari aktor yaitu user memilih lapangan tenis atau soccer. Aliran alternatif 1, koneksi internet atau server error. Yaitu sistem menampilkan notifikasi error, gagal memuat data, periksa koneksi internet Anda dengan opsi refresh. Aliran alternatif 2, user tidak memilih lapangan, yaitu user tidak melakukan aksi memilih lapangan, sistem tetap berada di halaman daftar sewa lapangan. Dan aliran alternatif 3, user membatalkan pemilihan. 1. User menekan tombol back atau membatalkan pilihan lapangan. Sistem kembali ke halaman sebelumnya tanpa melanjutkan ke form pemesanan. Dan selanjutnya, use case menginput voucher. Use case menginput voucher, si aktornya yaitu user, deskripsinya untuk menghidup kode voucher user perlu login. Setelah login, user memilih dan klik menu diskon bagian atas. Setelah diklik, akan tampak kode voucher. Prakondisi, user menginput kode voucher. Pasca kondisi, harga sewa berubah sesuai potongan voucher. Aliran utama, aksi dari aktor. Itu 1, user menginput kode. Tanggapan dari sistem mengecek validitas kode voucher dan menampilkan harga baru sesuai potongan. Aliran alternatif 1, kode voucher tidak valid. Yang pertama, user menginput kode voucher yang salah atau tidak valid. Sistem akan menampilkan notifikasi kode voucher tidak valid dan harga tetap normal. Aliran alternatif 2, voucher dinonaktifkan. User menginput kode voucher yang sudah dinonaktifkan oleh admin. Sistem akan menampilkan notifikasi kode voucher yang sudah tidak aktif dan harga tetap normal. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang use case melihat kode voucher. Nah, untuk melihat kode voucher, user perlu login terlebih dahulu, kemudian memilih dan mengklik bagian untuk mengambil kode voucher. Nah, prakondisinya adalah user memilih menu diskon dan user juga harus sudah login. Dan setelah pasca kondisinya, kode gampang bisa oleh user. Nah, aliran utamanya adalah user memilih menu diskon yang berada di atas, kemudian sistem akan menampilkan kode voucher yang sebelumnya telah di-set oleh admin. Nah, user dapat menyalin kode voucher ke clipboard. Nah, kemudian user tinggal menggunakannya ketika di form checkout.
kita akan lanjut ke use case mengedit info. Nah, untuk mengedit info akun, user harus login terlebih dahulu, kemudian ke profil, dan di sini user bisa ganti beberapa seperti namanya, emailnya, dan sebagainya. Nah, untuk preferensinya sendiri, pastinya user harus login. Ya, user juga harus klik menu edit profil. Nah, pasca kondisi, data user akan diperbarui di sistem Hero. Oke. Untuk alurnya sendiri, pertama, user memilih menu edit profil saya. Dan di sini, sistem akan menampilkan informasi profil pemilik akun. Dan kemudian, user tinggal mengklik ubah profil, user mengklik tombol ubah profil, baru si sistem menampilkan form untuk edit profil. Dan di sini, user tinggal mengklik tombol simpan untuk menyimpan hasil pembaruannya. Dan baru sistem akan memperbarui datanya di sistem. Oke. Untuk aliran alternatifnya, pertama adalah sistem menampilkan notifikasi tidak dapat disimpan karena tidak sesuai format, mungkin karena kesalahan nama, email, dan sebagainya. Oke, lanjut ke use case keluhan. Di use case keluhan, user bisa menambahkan keluhan-keluhan yang dialaminya selama menggunakan website Hero. Nah, tentunya user harus login terlebih dahulu. Itu merupakan prakondisinya. Dan prakondisi lainnya adalah user harus memilih menu keluhan yang ada di atas sistem. Oke, pasca kondisinya adalah keluhan sudah ditambahkan ke sistem. Alirannya adalah user memilih menu keluhan dan kemudian sistem menampilkan tabel keluhan yang pernah dibuat sebelumnya mungkin. Nah, kemudian user tinggal klik tombol tambah dan setelah itu sistem menampilkan form keluhan. Di sini user tinggal mengisi formnya, keluhannya apa dan sebagainya gitu ya. Dan setelah itu tinggal sistem yang akan menyimpan keluhannya. Tidak ada use case alternatif di sini, jadi kita lanjut saja ke use case ruang kelas dan gedung. Nah, apa yang untuk user? Deskripsinya adalah user dapat melakukan penyewaan ruang kelas dan gedung. Wah, user bisa memilih ruang kelas dan gedung, menentukan tanggal sewa dan tanggal selesai sewa, kemudian menggunakan kode voucher untuk mendapat diskon pembayaran, kemudian melihat total harga secara otomatis berdasarkan ruang kelas dan gedung dengan inflasi. Kemudian, user juga bisa melakukan penyewaan dengan klik tombol sewa, dan di sini juga nanti akan diarahkan ke halaman bukti pembayaran oleh sistem. Nah, prakondisinya yang pertama adalah tentu user harus login. Kemudian kedua, user melihat menu di ruang kelas gedung. Dan user juga harus telah memilih salah satu ruangan atau gedung yang ingin di. Nah, pasca kondisi adalah user akan diarahkan ke halaman. Alurnya adalah pertama, user akan melihat dulu nih list dari ruangan kelas gedung yang paling bawah. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi detail masing-masing ruangan gedung dan kelasnya gitu ya. Mulai dari harga, diskon, dan ketersediaannya. Nah, kemudian kalau user cocok, user bisa klik menu sewa. Nah, di sini user harus mengisi form sewanya gitu. Di sini setelah user klik menu sewa, sistem akan menampilkan durasi sewanya, tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan, kemudian tipenya apa, harganya berapa, informasi waktu check in dan check out, dan harga dan kode surat voucher yang didapat jika user punya cara. Kemudian sistem akan menghitung total harga berdasarkan lama penyewaan dan juga jenis dari kamar, gedung, ruangan. Dan juga setelah itu user tinggal mengklik tombol sewa sekarang. Nah, baru setelah ini sistem akan menampilkan rekening, tujuan, serta informasi pesanan. Makanan terpilih, jam mulai, jam selesai, dan sewa, dan ininya apa-apa yang telah dipilih user sebelumnya. Dan kemudian user harus melakukan pemberitaan dengan cara apa? Dengan cara di form berikutnya yaitu user mengunggah bukti pembayaran dan terakhir submit pembayaran. Nah, untuk alternatif flow-nya yang pertama adalah pembayaran tidak diupload, bukti pembayaran tidak diupload, yaitu adalah user menekan submit tanpa memilih file untuk dikirim sebagai bukti pembayaran. Dan kemudian sistem akan menampilkan error. Silakan mengunggah bukti pembayaran terlebih dahulu. Nah,
Yang kedua adalah kode voucher tidak valid. Nah, misal user punya kode tapi ternyata kodenya tidak valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi kode voucher bahwa voucher tidak valid dan harga tetap nol. Oke, selanjutnya akan ditunjukkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan use case checkout paket wisata Bromo. Dengan aktor yakni user, dengan deskripsi, user dapat melakukan penyewaan paket wisata Bromo pada menu. Pada menu ini, user dapat melihat informasi seperti klik pesan paket, menentukan tanggal perjalanan, jumlah orang, menggunakan kode voucher jika ada, melihat total harga secara otomatis berdasarkan beberapa jumlah orang, lalu tekan tombol check-in sekarang, dan diarahkan ke halaman bukti pembayaran yang menampilkan informasi rekening tujuan, informasi pemesanan, total harga, dan bukti pembayaran. Prakondisi yang pertama, yakni user telah login. Yang kedua, user melihat menu paket wisata Bromo. Yang ketiga, user klik pesan paket wisata Bromo. Pasca kondisi, user akan diarahkan menuju ke halaman pembayaran. Untuk aliran utama, aksi dari aktor yakni user memilih menu paket wisata Bromo. Lalu tanggapan dari sistem akan menampilkan menu wisma seperti tentang kami, fasilitas wisata Bromo, harga per orang, dan diskon jika tersedia. Lalu, user mengklik menu pesan paket dan mengisi form. Lalu sistem akan menampilkan menu yang berisi tanggal perjalanan, jumlah orang, dan kode voucher jika memiliki. Lalu sistem menghitung total harga berdasarkan jumlah orang. User mengklik check-in sekarang, lalu sistem menampilkan rekening tujuan serta informasi pesanan, seperti jumlah orang, tanggal perjalanan, dan bukti pembayaran. Lalu user melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran dan submit pembayaran. Aliran alternatif di use case ini yakni bukti pembayaran tidak diupload. User menekan submit tanpa memilih file pembayaran, lalu sistem menampilkan error seperti silakan unggah bukti pembayaran terlebih dahulu. Alternatif yang kedua, kode voucher tidak valid. User menginput kode voucher yang salah atau tidak valid, lalu sistem menampilkan notifikasi kode voucher tidak valid dan harga tetap normal. Selanjutnya, use case login admin. Use case selanjutnya yakni login admin. Aktornya yakni admin dengan deskripsi. Untuk masuk ke dalam sistem, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk login, admin memasukkan username dan password yang valid, lalu menekan tombol login. Prakondisi yang terjadi yakni form login dimunculkan oleh sistem. Pasca kondisi, admin diarahkan ke dashboard oleh sistem. Aliran utama dari use case ini yakni yang pertama, aksi dari aktor, admin memasukkan username dan password pada kolom yang ada, kemudian mengklik tombol login. Lalu, sistem melakukan validasi username dan password dari admin dengan mencocokkannya pada database. Jika data yang diberikan admin valid, maka admin akan diarahkan ke dashboard sistem. Aliran alternatif yang ada di use case ini yakni eksepsi jika ada bagian form yang belum diisi. Sistem akan menampilkan form alert dengan pesan pernyataan peringatan kesalahan bahwa ada bidang isian yang belum lengkap. Lalu aliran alternatif yang kedua yaitu eksepsi kesalahan format password. Sistem akan menampilkan form alert, pesan pernyataan peringatan kesalahan bahwa format password tidak sesuai dengan kriteria. Lalu aliran alternatif yang ketiga yakni eksepsi kesalahan password atau tidak sesuai. Sistem akan menampilkan pesan pernyataan bahwa username atau password tidak sesuai atau invalid dan mengarahkan admin untuk mengisi ulang form login. Use case selanjutnya yakni mengelola pembayaran. Aktornya adalah admin. Deskripsi, admin dapat mengakses menu kelola pembayaran yang menampilkan tabel berisi kolom nama penyewa, fasilitas, waktu sewa, total bayar, tanggal bayar, bukti pembayaran, tombol untuk melihat gambar bukti pembayaran, dan aksi. Pada kolom aksi tersedia beberapa tombol. Yang pertama yakni verifikasi untuk memverifikasi pembayaran. Yang kedua tolak untuk menolak pembayaran. Yang ketiga hapus untuk menghapus data pembayaran. Selain itu, admin juga dapat menambahkan pembayaran secara langsung melalui panel admin jika terdapat pembayaran yang dilakukan di luar website. Prakondisi yang terjadi di use case ini, admin mengakses menu kelola pembayaran. Pasca kondisi, jika admin melakukan verifikasi pembayaran, status pembayaran berubah menjadi terverifikasi. Yang kedua, jika admin melakukan tolak pembayaran, status pembayaran berubah menjadi ditolak dan data tetap tersimpan untuk arsip. Yang ketiga, jika admin melakukan menghapus pembayaran, data pembayaran terhapus dari sistem. Yang keempat, jika admin menambahkan pembayaran manual, data pembayaran baru berhasil disimpan dalam sistem dengan status sesuai input admin. Aliran utama dalam use case ini yakni admin memilih menu kelola pembayaran, lalu sistem menampilkan tabel pembayaran dengan kolom nama penyewa, nama fasilitas, waktu sewa, total bayar, tanggal bayar, bukti pembayaran, dan aksi.
Lalu, admin menekan tombol verifikasi pada salah satu data pembayaran. Selanjutnya, sistem mengubah status pembayaran menjadi terverifikasi dan memperbarui tampilan tabel. Lalu, admin memilih menu kelola pembayaran. Selanjutnya, sistem menampilkan tabel pembayaran dengan kolom nama penyewa, nama fasilitas, waktu sewa, tanggal bayar, bukti pembayaran, dan aksi. Selanjutnya, admin menekan tombol tolak pada salah satu data pembayaran. Lalu, sistem mengubah status pembayaran menjadi ditolak dan memperbarui tampilan tabel. Selanjutnya, admin memilih menu kelola pembayaran. Lalu, sistem menampilkan tabel pembayaran dengan kolom nama penyewa, nama fasilitas, waktu sewa, total bayar, tanggal bayar, bukti bayar, dan aksi. Selanjutnya, admin menekan tombol hapus pada salah satu data pembayaran. Lalu, sistem menghapus data pembayaran dari tabel dan menampilkan notifikasi sukses. Aliran alternatif yang ketiga pada use case ini, yakni admin memilih opsi tambah pembayaran manual. Admin memilih menu kelola pembayaran, lalu sistem menampilkan tabel pembayaran dengan kolom nama penyewa, nama fasilitas, waktu sewa, total bayar, tanggal bayar, bukti pembayaran, dan aksi. Selanjutnya, admin memilih opsi tambah pembayaran manual. Lalu sistem menampilkan form untuk input data pembayaran baru. Selanjutnya, admin mengisi form pembayaran dan menyimpan. Lalu sistem menyimpan data pembayaran baru dengan menampilkannya pada tabel. Lalu, aliran alternatif yang keempat, tambah pembayaran manual gagal atau data tidak lengkap. Di sini, admin memilih tambah pembayaran manual lalu mengisi form dengan data yang tidak lengkap. Lalu, sistem menampilkan form alert dengan pesan pernyataan peringatan kesalahan bahwa ada bidang isian yang belum lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Use case management voucher, aktor admin. Deskripsi, admin dapat menambahkan voucher baru dengan isi data berupa nama voucher, deskripsi, minimum transaksi, kode voucher, dan persentase diskon. Setelah voucher ditambahkan, akan tersedia daftar voucher yang pernah dibuat. Pada daftar tersebut, admin memiliki opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan voucher, serta melakukan edit atau hapus. Jika voucher dalam keadaan aktif atau on, maka voucher akan ditampilkan pada halaman daftar voucher yang dapat diakses pengguna. Prakondisi, admin memilih menu tambah voucher. Pasca kondisi, voucher baru berhasil tersimpan ke dalam sistem dengan data nama voucher, deskripsi, minimum transaksi, kode voucher, dan persentase diskon. Yang kedua, daftar voucher pada sisi admin diperbarui untuk menampilkan voucher yang baru ditambahkan. Yang ketiga, admin dapat mengubah status voucher menjadi aktif dan atau non-aktif. Yang keempat, jika aktif, voucher ditampilkan di halaman daftar voucher pengguna. Yang kelima, jika non-aktif, voucher tidak ditampilkan ke pengguna tetapi tetap tersimpan di sistem. Yang keenam, admin dapat melakukan edit untuk memperbarui data voucher. Yang ketujuh, admin dapat melakukan hapus sehingga voucher dihapus dari daftar voucher. Aliran utama, aksi dari aktor, admin memilih menu tambah voucher, kemudian tanggapan dari sistem menampilkan form tambah voucher dan list voucher yang pernah ditambahkan. Lalu aksi dari aktor, admin mengisi form tambah voucher, lalu klik simpan, dan tanggapan dari sistem akan menambahkan voucher dan voucher akan masuk pada list yang pernah ditambahkan. Otomatis status voucher akan menjadi aktif. Aksi dari aktor, admin mengubah status voucher on atau off. Tanggapan dari sistem akan menampilkan voucher jika status on pada halaman user agar kode voucher bisa digunakan. Jika voucher off, maka kode voucher tidak akan ditampilkan di halaman user. Aksi dari aktor, admin mengedit atau menghapus voucher. Tanggapan dari sistem akan memperbarui informasi voucher jika diedit dan akan menghapus voucher pada list jika admin klik icon hapus. Aliran alternatif yang pertama, yaitu hapus voucher dibatalkan. Aksi dari aktor, admin memilih opsi hapus voucher. Tanggapan dari sistem menampilkan dialog konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menghapus voucher ini? Aksi dari aktor, admin memilih batal pada dialog konfirmasi. Lalu tanggapan dari sistem membatalkan penghapusan dan voucher tetap ada di daftar. Selanjutnya, use case mengedit info akun, aktor admin. Untuk mengedit info akun, admin login terlebih dahulu. Lalu admin dapat memilih ubah profil atau ubah password. Jika admin mengklik tombol ubah profil, admin akan menuju ke edit profile. Setelah itu mengisi form profil lalu
dapat disimpan sebagai profil baru. Jika admin mengklik tombol ubah password, admin akan mengisi form password yang terdiri dari password lama, password baru, ulangi password baru. Setelah itu klik simpan, lalu password baru akan tersimpan. Prakondisi, admin memilih menu ubah profil atau ubah password. Pasca kondisi, jika admin memilih menu ubah profil, info profil akan diperbarui. Namun jika admin memilih menu ubah password, password akan diperbarui. Aliran utama aksi dari aktor yang pertama, admin memilih menu profil saya. Tanggapan dari sistem akan menampilkan informasi profil. Aksi dari aktor, admin menekan tombol edit profil. Tanggapan dari sistem menampilkan form informasi profil. Aksi dari aktor, admin menekan tombol simpan. Lalu tanggapan dari sistem akan menyimpan informasi profil. Aksi dari aktor, admin memilih menu ubah password. Tanggapan dari sistem menampilkan form password yang terdiri dari password lama, password baru, ulangi password baru, lalu simpan. Aksi dari aktor, admin menekan tombol simpan. Tanggapan dari sistem yaitu sistem memperbarui password. Selanjutnya, use case manajemen ruang kelas. Aktor, admin memilih menu ruang kelas, kemudian sistem menampilkan tabel berisi informasi ruang kelas dengan kolom, nama, gedung, kapasitas, keterangan, preview gambar, aksi, icon untuk melihat detail informasi, mengedit, dan menghapus ruang kelas. Selain itu, tersedia juga menu layout untuk memperbarui icon tata letak ruang kelas, serta menu fasilitas untuk menambahkan fasilitas ruang kelas beserta pilihan ikonnya. Prakondisi, admin memilih menu ruang kelas. Pasca kondisi, data ruang kelas tersimpan di sistem dengan informasi nama, gedung, kapasitas, keterangan, dan preview gambar. Lalu admin dapat melihat detail informasi setiap ruang kelas melalui icon detail. Lalu admin dapat memperbarui informasi ruang kelas melalui icon edit dan perubahan langsung tercatat di sistem. Lalu admin dapat menghapus ruang kelas melalui icon hapus sehingga data ruang kelas tersebut terhapus dari daftar. Kemudian icon tata letak ruang kelas berhasil diperbarui melalui menu layout. Selanjutnya, data fasilitas ruang kelas beserta icon fasilitas berhasil ditambahkan dan tersimpan melalui menu fasilitas. Aliran utama, aksi dari aktor, admin memilih menu ruang kelas pada sidebar, lalu tanggapan dari sistem menampilkan informasi ruang kelas berupa tabel berisi kolom nama, ruang kelas, kapasitas, keterangan, preview gambar, dan aksi atau icon untuk melihat detail informasi, mengedit, dan menghapus ruang kelas. Aksi dari aktor, admin mengedit dan menambahkan ruang kelas. Tanggapan dari sistem memperbarui atau menambahkan informasi ruang kelas. Aksi dari aktor, admin mengklik tombol layout. Tanggapan dari sistem dapat menampilkan tabel list layout berisi kolom nama layout, icon, dan aksi yang berisi tombol untuk mengedit dan menghapus layout ruang kelas. Aksi dari aktor, admin mengklik tombol fasilitas. Tanggapan dari sistem menampilkan list fasilitas yang berisi kolom nama fasilitas, icon, dan aksi yang terdapat tombol untuk mengedit atau menghapus fasilitas. Selanjutnya, aliran alternatif yang pertama, hapus ruang kelas dibatalkan. Aksi dari aktor, admin memilih opsi icon hapus. Tanggapan dari sistem akan menampilkan dialog konfirmasi, pilih tombol hapus jika ingin menghapus data ini sekarang. Aksi dari aktor, admin memilih batal pada dialog konfirmasi. Tanggapan dari sistem membatalkan penghapusan dan data ruang kelas tetap tersimpan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case manajemen Wisma, di mana di sini aktornya itu admin. Admin memilih menu Wisma pada sidebar, kemudian sistem menampilkan daftar Wisma dalam bentuk tabel dengan kolom nama Wisma, jumlah kamar, luas kamar, tipe rajang, kapasitas maksimal kasur, jumlah kamar siap huni, jumlah kamar terisi, jumlah kamar belum siap huni, dan aksi di sini itu terdapat kolom icon untuk melihat detail informasi, mengedit dan menghapus data Wisma. Selain itu tersedia tombol fasilitas untuk menambah atau mengedit fasilitas pada setiap Wisma, serta tombol tambah untuk menambahkan data Wisma baru. Kemudian prakondisinya di sini yaitu admin memilih menu Wisma pada sidebar.
Kemudian untuk pasca kondisinya data Wisma akan tersimpan di sistem dengan informasi nama Wisma, jumlah kamar, luas kamar, tipe ranjang, kapasitas maksimal kasur, jumlah kamar siap huni, kamar terisi, dan kamar siap huni. Kemudian admin juga dapat melihat data informasi Wisma melalui icon data. Kemudian admin dapat memperbarui data Wisma melalui icon edit dan perubahan langsung tercatat di sistem. Admin dapat menghapus data Wisma melalui icon hapus sehingga Wisma tersebut terhapus dari daftar. Admin dapat menambahkan atau memperbarui fasilitas Wisma melalui tombol fasilitas dan data fasilitas tersimpan di sistem. Admin dapat menambahkan Wisma baru melalui tombol tambah dan daftar Wisma diperbarui dengan data yang baru. Selanjutnya, ini untuk aliran utamanya, aksi dari aktor. Yang pertama itu admin memilih menu Wisma, kemudian sistem akan menanggapi untuk menampilkan tabel Wisma dan kolom informasi Wisma. Selanjutnya, admin akan mengklik icon detail pada kolom aksi di tabel Wisma. Sistem akan menampilkan data informasi Wisma. Selanjutnya, admin mengklik icon hapus pada kolom aksi di tabel Wisma. Kemudian sistem akan menampilkan form edit informasi Wisma. Selanjutnya, admin mengklik tombol simpan informasi Wisma, sistem akan menyimpan informasi Wisma. Dan admin mengklik tombol fasilitas, sistem menampilkan tabel informasi fasilitas dari Wisma. Admin mengklik tombol edit tabel fasilitas, maka sistem akan menampilkan form edit fasilitas Wisma. Admin menyimpan tombol simpan, maka sistem menyimpan informasi fasilitas. Selanjutnya yaitu admin mengklik tombol tambah untuk menambahkan fasilitas baru. Kemudian sistem menampilkan form informasi penambahan Wisma. Selanjutnya itu admin mengklik simpan, kemudian sistem menyimpan informasi Wisma baru yang telah ditambahkan. Untuk aliran alternatif 1 yaitu hapus Wisma dibatalkan, di mana alatnya itu admin memilih opsi icon hapus pada kolom tabel Wisma atau tabel fasilitas. Kemudian sistem menampilkan dialog konfirmasi pilih tombol habis jika ingin menghapus data ini sekarang. Kemudian aktor akan memilih tombol fatal pada dialog konfirmasi, kemudian sistem menggagalkan penghapusan dan Wisma atau fasilitas. Selanjutnya itu use case manajemen kamar. Di sini aktornya itu admin, kemudian deskripsinya itu admin memilih menu kamar pada sidebar, kemudian sistem menampilkan visualisasi per Wisma berupa kamar status kamar, terisi penuh, terisi sebagian, dan kosong. Kemudian tabel pencarian kamar untuk melihat daftar kamar terisi maupun kosong, beserta informasi nama kamar, asal Wismanya, dan harga Wisma. Kemudian fungsionalitas tambahan, jika kamar diklik, sistem menampilkan data kamar dan memungkinkan admin untuk langsung mengedit informasi kamar. Jika Wisma diklik, sistem menampilkan tabel berisi daftar kamar pada Wisma tersebut beserta status kamarnya, serta menyediakan aksi untuk mengedit dan menghapus kamar. Nah, kondisinya yaitu admin memilih menu kamar pada sidebar, kemudian pasca kondisinya, admin dapat melihat visualisasi status kamar Wisma, terisi penuh, terisi sebagian, kosong. Kemudian admin dapat mencari dan menemukan kamar berdasarkan status, kosong atau terisi, beserta detail informasi kamar. Dan admin dapat mengakses detail kamar dan melakukan pengeditan informasi kamar secara langsung. Dan juga melihat daftar kamar Wisma berikut statusnya. Kemudian melakukan aksi pengelolaan kamar, yaitu mengedit atau menghapus kamar dari daftar. Kemudian aksi dari aktor, yaitu admin memilih menu kamar, sistem akan menampilkan visualisasi kamar dan statusnya. Kemudian selanjutnya admin mengklik Wisma, sistem akan menampilkan tabel kamar beserta status dan kolom aksi untuk mengedit dan menghapus kamar dari setiap Wismanya. Kemudian admin mengklik icon hapus pada kolom aksi di tabel kamar, sistem akan menampilkan form edit informasi kamar. Kemudian admin mengklik tombol simpan informasi kamar, sistem akan menyimpan informasi kamar. Admin jika mengklik tombol 1, sistem akan memperbarui status kamar. Kemudian jika admin mencari berdasarkan status kamar kosong atau terisi, sistem menampilkan list kamar sesuai status. Kemudian admin visualisasi kamar yang telah dicari, sistem akan menampilkan informasi kamar dan mengedit langsung informasi kamar. Untuk alternatif 1 yaitu hapus kamar dibatalkan, admin memilih opsi icon hapus pada kolom di tabel kamar atau tabel fasilitas, kemudian sistem akan menampilkan dialog konfirmasi pilih tombol hapus jika ingin menghapus. Kemudian jika mengklik batal, sistem akan membatalkan penghapusan dari Wisma atau fasilitas. Kemudian use case manajemen keluar. Manajemen keluar ini aktornya admin, dan di sini admin keluar ini bisa pilih dari sidebar. Kemudian kondisinya itu admin memilih menu keluhan pada sidebar. Keluhan yang sudah dibalas akan tercatat di sistem dan dapat dilihat kembali oleh pengguna. Kemudian keluhan yang dihapus tidak lagi muncul pada daftar keluhan admin maupun pengguna. Kemudian
Aksi dari aktornya yaitu admin pilih menu keluar, sistem akan menampilkan keluar, admin mengklik icon balas, kemudian sistem akan menampilkan form untuk balasannya. Selanjutnya admin mengklik kirim balasan dan sistem akan menyimpan balasan tersebut. Selanjutnya admin mengklik tombol hapus, sistem akan menghapus data keluar dari pengguna dan alternatif saat itu hapus keluar dibatalkan sama seperti yang tadi, yaitu admin pilih hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi seperti tersebut. Jika admin memilih batal, maka sistem akan membatalkan penghapusan keluhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case manajemen fasilitas publik, di mana aktornya itu admin. Admin memilih menu fasilitas publik pada sidebar, dan sistem akan menampilkan tabel informasi fasilitas publik. Tabel tersebut berisi kolom nama, fasilitas, deskripsi, preview, gambar, dan aksi. Pada kolom aksi terdapat icon untuk melihat detail, mengedit, dan menghapus fasilitas. Selain itu, tersedia juga tombol untuk menambahkan fasilitas publik baru. Nah, kondisinya yaitu admin memilih fasilitas publik pada sidebar. Sedang kondisinya data fasilitas publik tersimpan atau diperbarui sesuai tindakan yang dilakukan admin. Admin itu menambah, mengedit, atau menghapus fasilitas. Jika admin menambahkan fasilitas baru, maka fasilitas tersebut akan muncul di daftar tabel fasilitas publik. Jika admin mengedit fasilitas, maka perubahan akan langsung diperbarui pada tabel fasilitas publik. Jika admin menghapus fasilitas, maka data fasilitas tersebut akan tidak lagi ditampilkan dalam tabel. Sistem menampilkan tabel fasilitas publik terbaru yang siap diakses dan dikelola. Untuk aliran utamanya, yaitu pertama dari aksi dari aktor, admin memilih menu fasilitas publik, kemudian sistem menampilkan tabel fasilitas publik beserta kolom aksi untuk membalas, menghapus, dan mengedit fasilitas publik. Selanjutnya, admin mengklik icon detail, sistem akan menampilkan detail informasi fasilitas publik, admin mengklik icon edit, kemudian sistem akan menampilkan informasi fasilitas publik. Dari admin mengklik tombol simpan, sistem akan menyimpan informasi fasilitas publik terbaru. Selanjutnya, admin mengklik tombol hapus, sistem akan menghapus data fasilitas publik. Admin klik tombol tambah, sistem akan menampilkan informasi fasilitas publik yang ditambahkan. Jika admin klik tombol simpan, sistem akan menyimpan fasilitas publik baru. Untuk alternatifnya itu hapus fasilitas publik dibatalkan. Admin memilih opsi icon hapus pada kolom tabel fasilitas publik. Kemudian sistem akan menampilkan dari konfirmasi pilih tombol hapus. Jika ingin menghapus data ini sekarang, kemudian admin akan mengklik tombol batal, sistem membatalkan penghapusan fasilitas publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, use case management landing page. Aktor admin memilih menu landing page pada sidebar. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar menu yang dapat diedit oleh admin, yaitu home, tentang, fasilitas, galeri, kontak, dana, karir, privacy, dan terms and condition. Masing-masing menu dapat diedit dengan menambahkan atau elemen seperti teks, gaya font, warna, gambar, serta komponen lain sesuai kebutuhan. Kondisi, admin memilih menu landing page pada sidebar. Pasca kondisi, perubahan yang dilakukan admin pada menu landing page, home, tentang, fasilitas, galeri, kontak, dana, karir, privacy, dan terms and condition tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, tampilan landing page akan diperbarui sesuai dengan pengaturan terbaru, yaitu teks, font, warna, gambar, dan elemen lainnya. Setiap menu yang sudah diedit akan langsung tercermin pada halaman publik sehingga dapat diakses oleh user dengan tampilan terbaru. Data lama yang sudah diubah akan digantikan oleh data baru hasil edit admin. Aliran utama. Aksi dari aktor. Yang pertama, admin memilih menu landing page. Tanggapan dari sistem menampilkan menu dari landing page yang akan diedit atau diperbarui, meliputi home, tentang, fasilitas, galeri, kontak, dana, karir, privacy, dan terms and condition. Aksi dari aktor, admin mengklik menu home, lalu tanggapan dari sistem akan menampilkan menu pada halaman home meliputi hero, statistik, fasilitas, testimonial tamu, artikel, langganan email, dan media sosial. Selanjutnya, admin mengklik salah satu dari menu di home meliputi hero, statistik, fasilitas, testimonial tamu, artikel, langganan email, dan media sosial. Lalu tanggapan dari sistem yaitu sistem akan memperbarui isi di menu home meliputi hero, statistik, fasilitas, testimonial tamu, artikel, langganan email, dan media sosial. Selanjutnya, admin mengklik menu tentang, sistem akan menampilkan tombol ubah tulisan dan ubah gambar. Lalu aksi dari aktor, admin mengklik tombol ubah tulisan atau ubah gambar. Tanggapan dari sistem akan menampilkan form dari ubah tulisan atau ubah gambar. Selanjutnya, admin mengklik tombol simpan.
Tanggapan dari sistem akan menyimpan data tulisan atau gambar yang diperbarui admin. Lalu admin mengklik tombol fasilitas, selanjutnya sistem akan menampilkan sesuai fungsi pada use case fasilitas publik. Selanjutnya admin mengklik menu galeri, lalu tanggapan dari sistem akan menampilkan tabel galeri berupa kolom nama galeri, preview gambar, dan aksi yang berisi icon edit, hapus, dan detail dari gambar. Selanjutnya admin mengklik icon edit pada kolom aksi di tabel gambar. Tanggapan dari sistem menampilkan form edit gambar. Selanjutnya, admin mengklik simpan. Tanggapan dari sistem menyimpan data gambar yang sudah disimpan. Lalu, admin mengklik tombol detail pada kolom aksi pada tabel gambar. Tanggapan dari sistem akan menampilkan informasi detail dari gambar. Selanjutnya, admin mengklik icon hapus pada kolom aksi di tabel gambar. Tanggapan dari sistem akan menghapus data gambar. Selanjutnya, admin mengklik menu kontak. Tanggapan dari sistem akan menampilkan menu ubah tulisan dan ubah gambar. Selanjutnya, admin mengklik ubah tulisan atau ubah gambar. Tanggapan dari sistem akan menampilkan form ubah tulisan atau gambar. Aksi dari aktor, admin mengklik simpan. Kemudian, tanggapan dari sistem akan menyimpan tulisan atau gambar yang telah diperbarui. Selanjutnya, admin mengklik salah satu menu dari ubah gambar denah, ubah marker denah, ubah koordinat pojok kiri atas denah, dan ubah koordinat pojok kanan atas denah. Tanggapan dari sistem akan menampilkan form pada salah satu menu ubah gambar denah, ubah marker denah, ubah koordinat pojok kiri atas denah, dan ubah koordinat pojok kanan atas denah sesuai yang dipilih admin. Selanjutnya, admin mengklik simpan. Lalu tanggapan dari sistem memperbarui data dari salah satu menu yang sudah diperbarui isinya. Lalu admin mengklik menu career, sistem menampilkan menu ubah tulisan dan ubah gambar. Lalu admin mengklik ubah tulisan atau ubah gambar, tanggapan dari sistem akan menampilkan form ubah tulisan atau gambar. Lalu admin mengklik simpan. Tanggapan dari sistem menyimpan tulisan atau gambar yang telah diperbarui. Selanjutnya, admin mengklik menu privacy. Kemudian, sistem menampilkan menu ubah tulisan dan ubah gambar. Lalu, admin mengklik ubah tulisan atau ubah gambar. Tanggapan dari sistem menampilkan form ubah tulisan atau gambar. Kemudian, admin mengklik simpan. Lalu, tanggapan dari sistem yaitu sistem menyimpan tulisan atau gambar yang telah diperbarui. Selanjutnya, admin mengklik menu Terms and Conditions. Tanggapan dari sistem menampilkan menu ubah tulisan dan ubah gambar. Kemudian, admin mengklik ubah tulisan atau ubah gambar. Tanggapan dari sistem menampilkan form ubah tulisan atau gambar. Lalu, admin mengklik simpan. Kemudian, tanggapan dari sistem menyimpan tulisan atau gambar yang telah diperbarui. Aliran alternatif yang pertama yaitu icon hapus dibatalkan. Aksi dari aktor, admin memilih opsi icon hapus pada setiap icon hapus di menu landing page. Lalu tanggapan dari sistem yaitu sistem akan menampilkan dialog konfirmasi. Pilih tombol hapus jika ingin menghapus data ini sekarang. Aksi dari aktor, admin memilih batal pada dialog konfirmasi. Lalu tanggapan dari sistem akan membatalkan penghapusan pada data landing page. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, use case manajemen buku tamu. Aktornya adalah admin, deskripsi. Admin memilih buku tamu, kemudian sistem akan menampilkan tabel berisi informasi tamu yang pernah berkunjung ke UPDL Pandaan. Pada tabel tersebut, admin dapat menghapus data tamu tertentu, serta mengunduh laporan buku tamu dalam bentuk file PDF. Prakondisinya adalah admin memilih menu buku tamu pada sidebar. Lalu pasca kondisinya, data tamu yang dihapus tidak lagi ditampilkan dalam tabel buku tamu. Yang kedua, jika admin mengunduh laporan, sistem menghasilkan file PDF berisi data buku tamu sesuai dengan kondisi terbaru. Yang ketiga, tabel buku tamu menampilkan informasi tamu yang masih tersimpan dan valid. Aliran utama, aksi dari aktor adalah admin memilih menu buku tamu. Lalu tanggapan dari sistem menampilkan informasi tabel buku tamu dan akan menampilkan kolom aksi untuk menghapus data buku tamu. Lalu, aksi dari aktor, admin mengeklik tombol hapus
pada kolom aksi di tabel buku tamu. Lalu tanggapan dari sistem akan menghapus data buku tamu. Lalu aksi dari aktor admin mengklik tombol PDF. Lalu tanggapan dari sistem adalah mengunduh laporan buku tamu pada setiap harinya dalam bentuk PDF. Aliran alternatif yang pertama adalah hapus data buku tamu. Admin memilih opsi icon hapus. Yang kedua, sistem menampilkan dialog konfirmasi, pilih tombol hapus jika ingin menghapus data ini sekarang. Lalu yang ketiga, admin memilih batal pada dialog konfirmasi. Lalu yang keempat, sistem membatalkan penghapusan dan data tamu tetap tersimpan. Lalu selanjutnya ada use case penyewaan lapangan. Aktornya adalah user, deskripsinya adalah user dapat melakukan penyewaan lapangan dengan menu khusus. Prakondisinya yang pertama adalah user sudah login ke dalam sistem. Yang kedua, menu penyewaan lapangan tersedia pada sewa lapangan mini soccer dan sewa lapangan tenis. Lalu pasca kondisinya adalah data penyewaan tersimpan dalam sistem yang sudah dipilih user dan user dapat mendapatkan notifikasi konfirmasi. Aliran utama aksi dari aktor adalah user memilih menu sewa lapangan mini soccer atau lapangan tenis. Lalu tanggapan dari sistem adalah sistem menampilkan pilihan jenis lapangan mini soccer atau lapangan tenis. Sistem akan menampilkan luas lapangan dan harga sewa setiap jam. Aliran alternatif yang pertama adalah sistem akan menampilkan notifikasi apabila lapangan telah disewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, use case penyewaan ruang. Di sini aktornya user, deskripsinya untuk user dapat melakukan penyewaan ruang dengan memilih menu sewa gedung dan sewa kelas, dan user memilih sewa ruang kelas atau sewa gedung. Prakondisinya, user sudah login dan user memilih sewa gedung dan sewa kelas pada dashboard. Pasca kondisinya, user dapat memilih list sewa ruang kelas. Aliran utama, aksi dari aktor, dan tanggapan dari sistemnya, user memilih menu penyewaan ruang, kelas, dan sewa gedung. Sistem akan menampilkan beberapa pilihan ruang kelas beserta kapasitas fasilitas, harga per hari, serta gedung. Selanjutnya, use case mengisi form check-out Wisma. Aktornya user. User dapat melakukan penyewaan Wisma dengan mengisi form sewa. Pada form ini, user bisa memilih jenis Wisma, menentukan durasi sewa per hari atau per bulan, menentukan tanggal check-in dan tanggal check-out, menggunakan form kode voucher apabila ada, melihat total harga secara otomatis berdasarkan tanggal check-in dan check-out-nya, melihat jam check-in dan check-out-nya. Prakondisinya, user sudah login dan user memilih sewa kamar dan Wisma. Lalu aliran utamanya, aksi dari aktor, user memilih menu plus tambah kamar. Sistem akan menampilkan form check-out berupa durasi sewa, tanggal check-in, tanggal check-out, kode voucher. Sistem menghitung total harga berdasarkan durasi sewa, tanggal check-in, dan check-out-nya. User menekan tombol check-in sekarang, lalu sistem akan menampilkan pembayaran sewa berupa rekening sewa serta informasi pesanan, tipe sewa, tanggal selesai sewa, kamar terpilih, total harga, dan bukti pembayaran. Lalu user menekan tombol cost file untuk mengupload bukti pembayaran yang sudah ditransfer ke rekening tujuan dan submit pembayaran. Aliran alternatif 1, bukti pembayaran tidak diupload. User menekan tombol submit tanpa memilih file bukti pembayaran dan sistem akan menampilkan error. Terdapat peringatan silakan pilih file bukti pembayaran. Aliran alternatif 2, kode voucher tidak valid. User menginput kode voucher yang salah atau tidak valid dan sistemnya akan menampilkan notifikasi kode voucher tidak valid dan harga tetap sama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.